Perkenalkan, nama saya Chris Heaven dari kelas pagi C Manajemen NIM 18104165757. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas dari mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. A. Pengertian sikap. Seorang individu sangat erat hubungannya dengan sikapnya, masing-masing sebagai ciri pribadinya. Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Berikut ini pengertian sikap daripada para ahli. Pertama, Saifuddin Azwar. Sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seseorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. Kedua, Gerungan juga menguraikan pengertian sikap atau attitude sebagai suatu reaksi, pandangan, atau perasaan seorang individu terhadap objek tertentu. Walaupun objeknya sama, namun tidak semua individu mempunyai sikap yang sama. Hal itu dapat dipengaruhi oleh keadaan individu, pengalaman, informasi, dan kebutuhan masing-masing individu berbeda. Sikap seseorang terhadap objek akan membentuk perilaku individu terhadap objek. Ketiga, Sarlito dan Eko. Sikap adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh seorang individu terhadap suatu objek. Keempat, Slameto. Slameto beranggapan bahwa sikap merupakan sesuatu yang dipelajari dan menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi, serta menentukan apa yang dicari oleh individu dalam hidupnya. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai sikap, maka kita mendapat menyimpulkan bahwa sikap adalah suatu reaksi atau respon berupa penilaian yang muncul dari seorang individu terhadap suatu objek. Kemudian, faktor-faktor pembentuk sikap. Sikap manusia tidak terbentuk sejak manusia dilahirkan. Sikap manusia terbentuk melalui proses sosial yang terjadi selama hidupnya, di mana individu mendapatkan informasi dan pengalaman. Proses tersebut dapat berlangsung di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Saat terjadi proses sosial, terjadi hubungan timbal balik antara individu dan sekitarnya. Sarlito dan Eko juga menjelaskan mengenai pembentukan sikap, yaitu 1. Pengondisian klasik, yaitu proses pembentukan ini terjadi ketika suatu stimulus atau rangsangan selalu diikuti oleh stimulus yang lainnya. 2. Pengondisian instrumental, yaitu apabila proses belajar yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, maka perilaku tersebut akan diulangi kembali. 3. Belajar melalui pengamatan atau observasi. Proses belajar ini berlangsung dengan cara mengamati orang lain, kemudian dilakukan dengan kegiatan yang serupa. 4. Perbandingan sosial, yaitu membandingkan orang lain untuk mengecek pandangan kita terhadap suatu hal tersebut benar atau salah. Nah, pembentukan sikap seorang individu yang berasal dari faktor internal. Faktor internal pembentukan sikapnya adalah pemilihan terhadap objek yang akan disikapi oleh individu. Tak semua objek yang ada di sekitarnya itu disikapi. Kemudian faktor eksternal mencakup dua pokok, yaitu interaksi kelompok. Pada saat individu berada dalam suatu kelompok, pasti akan terjadi interaksi. Kemudian komponen sikap. Komponen sikap terdiri dari komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen perilaku atau konatif. Kemudian hakikat laboratorium. Menurut asal katanya, istilah laboratorium sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu labora yang berarti bekerja. Richard DiCaprio menjelaskan bahwa laboratorium atau yang sering disingkat dengan lab adalah tempat dilakukannya riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah. Pengertian laboratorium IPS. Laboratorium tidak semata-mata terdapat di bidang studi eksakta atau sains dan teknologi, melainkan terdapat juga pada bidang studi ilmu-ilmu lainnya. Menurut Numan Sumantri, pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara, dan disiplin ilmu lainnya, serta masalah-masalah sosial yang disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pengertian laboratorium outdoor IPS. Menurut istilah, outdoor berasal dari bahasa kata out, berarti luar, dan door yang berarti pintur. Outdoor dapat diartikan sebagai luar,
pintu atau luar ruangan. Pengertian laboratorium sendiri sesuai dengan pembahasan di atas merupakan tempat baik itu di dalam maupun di luar gedung dengan segala fasilitas dan peralatannya untuk kegiatan-kegiatan ilmiah pada berbagai disiplin ilmu, sehingga tempat itu dapat digunakan untuk menguji dan menerapkan teori-teori yang sudah ada dan bahkan juga dapat digunakan untuk menciptakan teori baru. Kemudian manfaat laboratorium outdoor IPS. Nah, secara umum dijelaskan oleh Richard DiCaprio adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu serta menyatukan antara teori dan praktik. Kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti baik dari kalangan siswa, mahasiswa, dosen ataupun peneliti lainnya. Tiga, memberikan dan memupuk keberanian para peneliti untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah. Empat, menambah keterampilan dan keahlian dalam peneliti dalam mempergunakan alat media yang ada di laboratorium. Kelima, memupuk rasa ingin tahu para peneliti sehingga mendorong mereka untuk selalu mengkaji, melakukan uji coba maupun mengeksperimentasi. Keenam, memupuk dan membina rasa percaya diri para peneliti terhadap keterampilan dan penemuan yang diperoleh dari proses kegiatan di laboratorium. 7. Laboratorium dapat menjadi sumber belajar untuk memecahkan berbagai masalah melalui kegiatan praktik. Dan yang terakhir, menjadi sarana belajar para siswa, mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk memahami ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. Kemudian, pemanfaatan laboratorium outdoor IPS sebagai sumber belajar dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar. Jenis-jenis sumber belajar dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu A. Pesan, yaitu adalah informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain yang berbentuk bahan pelajaran. Yang kedua, B. Manusia, yaitu orang yang menyalurkan informasi dan mengembangkan sumber belajar. C. Metode, yaitu prosedur yang disiapkan dalam mempersiapkan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang menyampaikan pesan. D. Lingkungan, yaitu situasi sekitar di mana pesan disampaikan atau ditransmisikan. Pemanfaatan laboratorium dapat diartikan sebagai suatu cara ataupun perbuatan untuk mendaya gunakan nilai kegunaan atau fungsi yang terdapat dalam laboratorium outdoor IPS menjadi suatu kebermanfaatan bagi orang-orang yang menggunakannya. Pemanfaatan laboratorium outdoor IPS tersebut mencakup yang pertama, sebagai sumber belajar yang meliputi pemanfaatan untuk kegiatan mencari informasi serta pemanfaatan komponen-komponen sumber belajar yang terdapat di laboratorium IPS. Kedua, yaitu pemanfaatkan untuk kegiatan ilmiah. Dan yang terakhir, kegiatan pemanfaatan untuk kegiatan demonstrasi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.